Baik Ibu, sebelum mulai, boleh saya berpantun? Bunga melati putih berseri, harumnya mewangi sepanjang hari. Acara akan segera dimulai, tebarkan kebaikan di Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Lilim Halimah, sapa Ustazah, assalamualaikum. Yang kami hormati Ketua beserta anggota MT Al-Muflihat Ibu Siti Nurhayati. Yang kami hormati Ketua dan anggota MT Al-Hasanah Ibu Murni dari Borobudur 2. Yang kami hormati Ketua dan anggota MT Al-Hijrah Ketua Ibu Lili Andriani, dan pemirsa Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang tak pernah putus memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam. Acara ini terselenggara atas kerjasama BKMT Kabupaten Manokwari dan RRI Manokwari. Alhamdulillah telah hadir di studio RRI Ustazah Lilim Halimah yang akan membersamai kita dan memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita, kehidupan kita. Amin. Telah hadir juga ibu-ibu jamaah MT Al-Hasanah dan MT Al-Hijrah yang insya Allah akan menemani kita semua untuk sama-sama mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustazah Lilim. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga lantunan sholawat, keempat tausiah, kelima sesi tanya jawab, keenam doa, dan 7 lantunan sholawat, ke-8 penutup. Baik ibu-ibu, pemirsa dan pendengar setia Gema Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, untuk mengawali Mutiara Pagi pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hatiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menambah keberkahan majelis kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Safriyati dan sari tilawah Ibu Maimunah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Gimana? وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Safriati dan Ibu Maimunah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapat pahala dari Allah, putra-putri kita menjadi anak yang soleh solehah. Amin. Sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita dengarkan bersama lantunan sholawat yang akan dibawakan oleh tim Urbana Al-Muflihat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Zahirul qalbi naqiyun dhakiru lillah al-Mustafa safiyu salla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nilqahu nad'uka ya Rabbah ya salli Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi. Zahirul qalbi naqiyun dhakiru lillah al-Mustafa safiyu salla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nilqahu wa da'imah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi salli alaihi bi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
صلوات الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Masya Allah. Masya Allah, begitu syahdu mendengarkan lantunan sholawat. Mudah-mudahan dengan kita berselawat senantiasa mendapat syafaatnya pada yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Baik ibu-ibu dan pemirsa pendengar setia Gema Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Insya Allah tema pada pagi hari ini yaitu bentengi diri dengan sabar dan sholat, yang akan disampaikan oleh Ustazah Lilim Halimah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Faqala Allahumma rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur, Allah Rabbul Muta'ala. Salawat disertai salam semoga tetap tercurah limpah pada baginda alam Habibana wa Nabiyyana al-Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu majelis taklim yang hadir di tempat ini maupun pemirsa yang mengikuti secara live atau pendengar setia Radio Republik Indonesia, muslimin muslimat yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama lagi berkumpul bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Hari ini kita mengambil tema atau judul membentengi diri dengan memohon pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Kita manusia hidup di dunia ini tidak pernah terlepas dari berbagai macam masalah. Selama kita hidup pasti akan ujian. Ada ujian. Mau lulus ujian cepat, Bu? Mau lulus cepat ujian? Kalau lulus cepat ujian berarti berhenti, Bu, selesai. Mati, Bu. Ya. Manusia itu selama hidupnya ada saja ujiannya. Apalagi bagi yang tukang mengeluh. Manusia itu yang anak kecil, anak sekolah ya ujian, ya kan? SD, habis SD yaitu ujian di sekolah. SMP dulu wajar 9 tahun. Sekarang ganti lagi wajar 12 tahun, ditambah lagi selesai SMA, kuliah lagi ujian, bahkan nauzubillahi min dzalik. Kemarin ada berita terakhir ada dokter yang sedang melakukan praktek ya, ternyata tidak kuat dengan ujiannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau ya. Hidup ini tidak lebih dari ujian. Anak kecil ya ujiannya kakak adeknya. Ibu yang punya anak lebih satu di rumah pasti ada yang berantem enggak? Atau akur-akur saja? Pasti ujian bagi ibunya, nanti marahin anak-anaknya, ya. Kesel sama anak, suami datang marah sama suami, ujian bagi suaminya. Hidup itu adalah ujian. Kalau mau lulus ya innalillahi wa inna ilaihi
rajiun. Nah itu Bu. Hidup ini adalah ujian. Dari mulai lahir ya, kemudian punya adik, adiknya merasa kakaknya adalah ujian hidupnya, kakaknya merasa bahwa adiknya adalah ujian hidupnya. Begitupun yang besar, orang tua setelah menikah pun ada ujiannya. Ada yang diuji dengan perekonomiannya, ada yang diuji dengan kesetiaannya, ada yang diuji dengan kekayaan. Loh, kekayaan, harta, tahta itu pun sebuah ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Gitu ya. Ujian keimanan. Sebelum kepada surat Al-Baqarah ayat 45 tadi, kita kembali dulu kepada surah Al-Asr. Kata Allah, wal asri, demi masa, demi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kata Allah. Illa, ketika Allah menjelaskan atau memberikan penjelasan berupa ancaman, sungguh manusia ada dalam kerugian, maka Allah akan memberikan solusi. Illa, kata Allah, kecuali kamu tidak akan rugi apabila satu, alladzina amanu, orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman, ya. Wa amilus sholihat, dan orang yang beramal saleh, melakukan amaliyah kebaikan. Dalam hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran, itu yang tidak akan rugi. 3 itu Bu. 1, orang yang iman, ya, yang punya keimanan di dalam hatinya, orang yang yakin bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah nanti ketika dia dibangkitkan kembali dari kematian. Ya. Al akhiratu khairum minal ula, sesungguhnya kehidupan di akhirat adalah akan lebih baik daripada yang pertama daripada kehidupan yang pertama. Kenapa? Karena di akhirat itu kekal, tetapi baik dan tidaknya hidup kita nanti di akhirat tergantung bagaimana amal ibadah kita hidup di dunia. Amilus sholihat, beramal soleh, berkelakuan baik. Baik kepada siapa? Baik hablum minallah maupun hablum minannas. Dimulai dengan siapa? Baik dulu kepada diri sendiri dan baik kepada orang lain. Adapun itu tadi yang diuji dengan kekayaan, ya, mungkin menurutnya adalah baik untuk dirinya sendiri, baik terlihat oleh orang lain, tetapi belum tentu baik di hadapan Allah. Karena dia tidak sabar dalam ujian kekayaan, sehingga banyaklah orang yang banyak hartanya tetapi lupa sholatnya. Ini kalau yang muslim. Ya, ini bagi yang muslim. Ya. Sayangnya padahal dia kaya, tapi nggak mau sholat. Saking asiknya mengejar harta, saking asiknya mengejar kehidupan dunia, sehingga dia lupa dengan kewajibannya. Apa? Sholat. Sholat yang akan dipertanyakan pertama kali oleh Allah. Gitu ya. Hidup di dunia ini banyak ujiannya. Ada juga yang diuji dengan kemiskinan. Ya. Bentengi juga dengan apa? Dengan sholat. Agar apa? Agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang mengeluh. Dalam ayat lain disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini konsep ista'inu, ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam ayat sebelumnya coba Bu. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Ya, ini adalah gambaran orang yang sombong. Orang yang sombong itu yang bagaimana?
Dia yang hanya sibuk memerintahkan kepada orang lain, sibuk menilai orang lain, sedangkan dia lupa dengan siapa dirinya. Yang memerintah, sholat, baru kamu, saya udah kaya kok, nggak perlu sholat. Ada juga yang begini, ngapain sholat, yang penting saya tidak zolim sama orang lain. Tidak zolim sama orang lain, tetapi zolim kepada diri sendiri. Konsep tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Balik lagi ke awal Bu, bentengi diri dari sabar dan sholat. Tadi kita sudah bahas dulu tentang betapa hidup ini senantiasa diberikan ujian. Na'udzubillahi min dzalik Bu. Berapa kali kita melihat berita orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menghadapi ujian. Berapa banyak manusia di dunia ini yang mengambil jalan pintas, ingin menjadi cepat kaya, ya, mengambil jalan pintas dengan apa? Berdagang, kemudian mengurangi timbangan, ya, saking sibuknya mengejar dunia meninggalkan sholat. Ini adalah konsep yang jauh dari kesabaran. Bu, sabar itu bukan diam saja, bukan. Ya. Yang dimaksud sabar itu adalah satu, sabar untuk tetap istiqomah di jalan. Dua, sabar untuk tidak bermaksiat dari jalan Allah. Ibu yang penjual, ya, yang berbisnis, sabar di dalam berbisnis. Sabar untuk apa? Untuk tetap menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Allah. Ya, oleh Allah diingatkan di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang suka mengurangi atau mencurangi timbangan. Ini Bu, kadang-kadang ada orang, mereka kan gak tahu, makanya kalau jualan itu harus jelas. Dia dijual per kilo atau per tumpuk. Kalau di Papua banyaknya kita satu tumpuk dan satu ikat, kalau sayur ikan. Ya, pokoknya satu tumpuk, mau ada yang 7, ada yang 8, terserah. Kalau judulnya setumpuk, ya, kalau itu hanya 2 ditumpuk harganya 50.000, dengan yang 3 ditumpuk sama harganya 50.000. Yang penting hitungannya satu tumpuk, bukan dengan timbangan. Tapi bahayanya yang menimbang biasanya beras misalkan, tertulis di situ 5 kilogram, ditimbang kembali 4,5 atau 4,9 kilo. Alah, cuma 100 gram saja kok hitung-hitungan. Ibu, 100 gram kali 1 ton. Ya, 100 gram itu akan menjadi cepat kaya. Menjadi cepat kaya, iya, tetapi tidak sabar dari maksiat di jalan Allah. Atau Allah celaka. Ya. Hidup ini kalau kepengennya senang, senangnya kita harus tanya dulu kepada diri kita. Senangnya di mana? Dunia atau akhirat? Minta maaf, kemarin kita baru saja melaksanakan atau mengikuti euforianya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu ada yang ikut lomba? Ikut. Ada yang lombanya sampai menyeberang waktu sholat? Ada. Ya. Pokoknya saya itu harus nasionalis. Ya. Ikutan lomba joget balon, enggak jatuh-jatuh balonnya sampai 10 lagu, dari azan zuhur sampai mau maghrib itu balon enggak jatuh-jatuh. Ya, ini loh, hati-hati Bu, ya, hati-hati. Ya, ini mau bersyukur yang ujung-ujungnya menjadi kufur. Ya. Kita mau membentengi diri, meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan
sholat, tetapi kadang-kadang kita tidak sabar untuk melakukan sholat. Makanya kata Allah tadi, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sesungguhnya itu teramat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibu sholat paling sering dibaca surat apa? Al-Ikhlas, Anas, Al-Kausar. Kalau taraweh jangan di masjid sana. Kenapa? Imamnya lama, ngantuk. Ya, pengennya pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, giliran sholat pengennya cepat-cepat, giliran hidup pengennya lama. Nah ini, itu ya. 17 Agustus, sabar dulu. Ini lombanya dari jam berapa? Habis apel pagi, ya. Jam 10 lanjut lomba. Ya. Waktu duhur, lanjut saja dulu, lanjut terus. Nauzubillah min dzalik, sampai sholat zuhurnya jam 2 menjelang jam 3. Sholat asarnya jam 5 menjelang jam 6. Zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib. Padahal itu katanya tasyakur binikmah atas kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ujung-ujungnya menjadi kufur kalau tidak saya sholat kok. Tapi itu tadi, duhurnya menjelang asar, asarnya menjelang maghrib. Lomba karaokean juga sholat isanya jam 12 malam. Kenapa? Habis panitia mulai lomba karaokeannya jam 19.00. Ibu, program pemerintah itu ada moderasi beragama. Kandungannya di dalamnya adalah bahwa sesuai dengan undang-undang, warga negara Indonesia berhak memilih agama dan keyakinannya masing-masing, kemudian menjalankan syariat agamanya masing-masing. Ibu kalau lomba karaokean jam 19.00, ibu nomor 3 itu kira-kira pas sholat isya ibu tinggal maju ke panitia. Mohon maaf, saya mau minta merdeka. Kenapa? Karena saya muslim. Sampaikan, karena saya muslim, saya sholat isya dulu. Boleh nggak saya digeser ke nomor 7? Ya kan? Tapi saya sudah make upan, Bu. Itu kan lomba karaokean, bukan fashion show. Ya kan? Yang dinilai apa? Suaranya. Tapi katanya ada penilaian juga penampilannya. Yo nanti dulu habis sholat baru dan lawong hadiahnya cuman teko 15 ribuan atau 150 ribu paling banyak. Hadiahnya paling banter loh 150 ribu. Sekarang paling banyak hadiahnya tumbler harga 50 ribu dikasih label 79 tahun. Ibu mengorbankan sholat, padahal ancamannya kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka nerakalah bagi orang yang maka celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat ini bukan yang orang yang tidak sholat, orang yang sholat aja celaka, yakni orang yang lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Aisyah ketiduran. Itu kan ngaku-ngaku orang Islam, ngaku-ngaku orang beragama. Kalau ada berita hoax, Al-Quran dibakar, dia berteriak duluan. Kita sudah dilecehkan, disuruh sholat, kagak sholat. Ya, itulah dia si pendusta agama, datang waktu sholat dia berpura-pura. Ya, boleh nggak sih sholatnya di jamaah? Habis saya mau lomba, mana ada? Ya, ibu lombanya di Sanggeng, rumahnya di Wosi, sholatnya di jamaah duhur dengan asar, nggak sesuai syariat itu. Ya, ya minta maaf,
Kalau besok-besok di akhirat masuk finalis di neraka. Sabar untuk tetap istiqomah sholat. Pokoknya saya sholat dulu. Ibu senang ikutan lomba, senang. Tapi waktunya sholat. Ibu senang mencari dunia, senang mencari harta, senang berdagang. Ibu sedang mengajar, senang apapun waktunya sholat, tetap sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ibu, kalaupun kita masih jauh dari kata solihah, tetaplah sholat. Untuk apa? Membentengi diri kita dari kejahatan dan kebodohan. Jahat kepada siapa? Jahat kepada diri sendiri dan jahat kepada orang lain. Ini Bu. Kenapa sih harus minta tolong dengan sholat dan sabar? Yaitu karena itu yang akan menyelamatkan diri kita. Banyaknya orang yang tidak terselamatkan hidupnya karena terburu-buru. Ya. Banyaknya orang yang sholat tetapi tidak selamat karena terburu-buru. Wudunya nggak mau, make upnya hilang, akhirnya diciprat-ciprat tok. Ibu, yang disebut wudu membasuh wajah itu adalah ujung-ujung dari tumbuhnya rambut Bu. Jadi ini Bu, ke sini masuk, makanya kalau membasuh telinga itu hitungannya sunat. Kenapa? Karena pada saat membasuh wajah dia sudah terbasuh. Jadi Bu sampai sini, ini ada, saya sering dapat, padahal musola masjid sekarang banyaknya sudah punya tempat wudhu sendiri perempuan. Ya, banyak yang nggak mau buka, cukup aja. Itu nggak wudhu, itu nyuci muka sekedapatannya. Karena apa? Karena tidak sabar. Tidak sabar dari mana? Dari maksiat di jalan Allah. Ya kan? Orang yang berhutang teman dengan teman bisa jadi musuh karena apa? Tidak sabar. Yang diutangi tidak sabar untuk dibayar, yang berutang tidak sabar untuk ngumpulin duit buat bayar utang. Malas, nanti aja lah. Alah 50.000 saja kok. Itu nggak sabar mendidik diri sendiri. Ada seperti itu. Ya. Tidak sabar untuk istiqomah di jalan Allah. Tidak sabar untuk tidak bermaksiat dari jalan Allah. Bahayanya hidup kita kalau kita jauh dari sholat dan jauh dari sabar. Ibu pengen jadi orang yang bersabar, kuncinya di mana? Syukur. Orang itu bisa disebut bersabar apabila dia pandai bersyukur. Itu Bu. Jadi apapun ujiannya dari Allah, kalau dia pandai mensyukuri nikmat Allah, maka itu akan menjadi sabar. Dia tidak akan pernah mengeluh. Akan ada kata-kata alhamdulillah. Maka di dalam surah Al-Baqarah, di dalam ayat lain dikatakan, Allah berfirman, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Ya. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Fadkuruni adzkurkum, ingatlah aku. Di mana seringnya kita mengingat Allah? Dalam sholat. Sholat itu kan isinya apa? Zikir dan doa. Berat sholat itu, padahal isinya apa? Zikir dan doa. Kata Rasulullah SAW, sholat itu tidak berat bagi siapa? Bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang penghidupannya sudah ia pasrahkan kepada Allah. Makanya orang yang khusyuk faham bahwa sholat isinya adalah zikir dan doa. Bahwa kehidupan dan penghidupan kita adalah milik Allah. Coba dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin. Allah yang merajai di hari kemudian.
Hari ini kita punya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, sampai Pak Presiden. Besok di hadapan Allah, hanya Allah yang merajai kehidupan manusia. Jangan takut dengan peraturan manusia jika itu melanggar peraturan Allah. Saya bangga dengan Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Pusat, yang mengatakan ketika kasus dibukanya hijab bagi paskibraka, beliau mengatakan, pulang nak, ya, pulanglah nak, biarlah kalian tidak ikut serta dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi kalian tidak dijajah dengan mempertaruhkan syariat agama ini. Ya. Ini loh. Fadhkuruni adzkurukum. Kepada siapa, untuk siapa kita hidup? Ingat Allah. Dalam duduk di antara dua sujud, kita berdoa kepada Allah. Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mulai dari minta ampunan kepada Allah dan terakhir meminta pengampunan dari Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah. Hanya orang-orang yang mampu bersyukur yang hidupnya akan mampu bersabar. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Kembali lagi kepada surah Al-Baqarah ayat 45 tadi, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu siapa? Orang yang khusyuk adalah orang yang dia merasa ketenangan dan kenyamanan di dalam hidupnya hadir ketika dia mendirikan salat. Bukan orang yang ketika salat lupa rakaat. Suka ada yang gitu enggak? Ya. Kadang lupa nyimpen dompet aja, ingatnya pas lagi sholat gitu kan. Ya. Tapi bagaimana kalau begitu, ya sholat aja. Makanya syariat fikihnya ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu diperuntukkan untuk siapa? Ya salah satunya untuk kita yang lupa, mungkin masih belajar untuk khusyuk. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam pertolongan Allah, ista'inu, ya, dalam surat Al-Baqarah juga dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca menjadi salah satu rukun salat juga kita menyampaikan kepada Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Pertolongan dari apa? Dari kezaliman diri sendiri dan kezaliman orang lain, ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tertolong oleh Allah di dalam keimanannya, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai manusia-manusia yang tidak merugi, ya, manusia yang beruntung. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang beriman, yaitu orang yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Kita belum bisa khusyuk di dalam salat kita, minimal salat fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Minimal sabar di dalam menjalankan salat. Dimulai dari wudhunya dengan baik dan benar. Tata cara salat jangan baik dan benar. Memakai mukna atau ruku atau apapun yang kita pakai untuk menutup aurat saat sholat dengan baik dan benar. Ibu-ibu yang suka bepergian, yang suka sholat pakai kaos kaki, jangan kaos kaki yang dipakai itu pergi ke kamar mandinya pakai kaos kaki itu, masuk lagi ke musola atau ke masjid pakai kaos kaki itu, sholat juga pakai kaos kaki yang itu. Bawa kaos kaki ganti yang bersih untuk dipakai sholat. Sekarang mukena juga yang mau pakai mukena ada yang kecil-kecil kan, yang ringan dibawa kemana-mana, bawa. Di masjid-masjid, di musola-musola sudah tersedia ruang khusus untuk wudhu perempuan, ruang khusus untuk sholat perempuan,
kemampuan, kemudian mukena untuk sholat. Alasan apa lagi sehingga kita tidak melaksanakan sholat? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa di jalan istiqomah di jalan Allah, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikuatkan keimanan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustazah Lilim. Semoga tausiah yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terus selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab saya buka 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya sebut nama dan dari MT mana. Silakan Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Murni dari Majelis Taklim Al-Hasanah Borobudur 2. Yang saya tanyakan, kadang kita mendengar kata-kata sabar, ada batasnya. Di manakah tempat batas kesabaran itu? Itu yang saya bisa tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maimunah dari Majelis Ta'lim Khairun Nisa Al-Hijrah Borobudur 1. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan orang yang melaksanakan sholat tapi tetap maksiat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama batas sabarnya. Kadang-kadang saya juga sabar, saya sudah sabar, tapi sabar saya ada batasnya. Sesungguhnya ketika sabar itu ada batasnya, berarti kita belum bersabar. Karena yang disebut dengan sabar itu tak terbatas. Ya, sabar itu tak terbatas. Jadi kalau kita bilang sabar ada batasnya, berarti sudah selesai kesabaran, kita sudah tidak lagi menjadi orang yang sabar. Contoh biasanya nih, minta maaf, ini yang paling sering terjadi. Utang piutang. Nagih utang, yang ditagih hilang. Ya. Hari ini bilang, aduh, saya juga nggak ada untuk bayar SPP anak juga nggak ada. Nanti di statusnya makan-makan. Ya. Aduh, saya juga sabar, ada batasnya. Nanti ambil saja dia punya ini, ambil saja dia punya itu. Nah, itu berarti sudah tidak sabar. Berarti harus diam saja? Tidak, Bu. Bersabar itu bukan diam. Sabar itu juga termasuk usaha. Ya. Tapi jangan juga bilang begini, ya sudah Bu, ya kebetulan kemarin Mbah Dukun bilang butuh tumbal 1. Ya sudah, saya lunaskan saja utang Ibu. Tapi besok-besok kalau ada yang datang Ibu siap. Jangan begitu juga, Bu, ya. Ya. Karena kadang-kadang minta maaf. Perkara utang piutang ini yang tadinya saudara pun bisa menjadi musuh. Sahabat bisa menjadi musuh. Ya. Makanya Ibu harus jelas, ya. Harus jelas kalau saya dengan teman-teman saya di kantor. Kalau bilang 20.000, karena saya sering lupa, ya. Ibu, saya termasuk yang agak tua. Saya nggak mau bilang senior, ya. Agak tua sedikit di kantor. Ibu, pinjamkah 20? Saya tanya dulu. Bukan di kantor, ke teman-teman, ke anak-anak lain. Kau pinjamkah minta? Jelas dulu. Pinjam Ibu.
pinjam atau minta. Kalau minta pun saya kasih. Kenapa? Karena saya malu nagih uang 20.000. Dan kadang-kadang yang ngutang tidak tahu malu atau pura-pura lupa. Jadi saya bilang ini kasih saja. Kalau 20.000 saya kasih. Kenapa? Karena lupa kadang-kadang. Kalau nggak bayar menjadi dosa. Jangan sampai hanya gara-gara 20.000 pertemanan kita hancur. Nanti di akhirat baku tagih. Nah ini Bu, harus jelas. Ya. Yang berjualan juga begitu. Berapa kali bayar? Kadang-kadang saya bercanda, 5 kali bayar tiap waktu sholat. Artinya cash tuh. Tiap waktu sholat 5 kali bayar. Berarti satu hari itu harus cash. Atau kalau tidak, saya nggak bawa uang. Kapan kita ketemu lagi? Insya Allah bulan depan harus bayar. Aduh Bu, tapi susah. Ibu mengikrarkan kalau susah. Ini loh kesabarannya kita. Kalau susah mengikrarkan Bu, kalau ibu sekiranya nggak bisa bayar, anggap saja ini sedekah dari saya. Daripada ibu berdosa, saya juga berdosa. Tapi ini jumlahnya ratusan. Ya. Saya pun punya batas kesabaran. Tetap ibu sabar. Sabar menagih dengan cara yang baik. Minta maaf Bu, karena ibu tidak punya itikad baik, kita akan selesaikan dengan jalur hukum. Baik enggak? Baik, karena hukum tetap berlaku. Itu bukan batasan kesabaran. Ada yang batas saya ada terbulak. Sabar saya ada batasnya. Yang ujungnya cakaran ya itu yang sudah tidak sabar. Ya. Sabar itu banyak jalan Bu. Tetap kita berjalannya di jalan Allah. Tetap sabar itu tetap kita ikuti alurnya, tetapi sesuai dengan ajaran Allah. Itu Bu. Sabar itu bukan diam-diam baik, bukan. Sabar bukan diam-diam baik. Sabar juga termasuk dalam berusaha mendapatkan hak kita. Sabar berusaha menunaikan kewajiban kita. Itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau sabar itu tidak berbatas ya. Kemudian yang kedua STMJ Bu kalau saya bilangnya. Sholat terus, maksiat jalan. Ya. Tadi dibacakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia sholat terus. Tapi maksiatnya jalan terus. Ya teruskan sholatnya sampai maksiatnya tidak berjalan. Begitu Bu. Kalau dia masih sholat tapi masih maksiat berarti sholatnya belum khusyuk. Sholat belum bisa membentengi dirinya. Sholat saja dia maksiat, apalagi kalau tidak sholat. Itu Bu. Ya, sholat terus. Jadi jangan dihujat. Alah percuma sholat lah, habis sholat kamu ngomongi orangmu. Gak apa-apa Bu. Sholat saja dulu terus. Sampai kita tidak punya waktu untuk ngomongin orang. Ya, sholat saja terus. Sampai tidak punya waktu untuk meninggalkan sholat. Jadi gitu kan. Ya sholat tadi yang gitu Bu. Tapi sholatnya 4:30. Maaf 5:30. Sholatnya 2:30. Sholatnya menjelang asar. Dia sholat tapi mabuk. Sholat terus sampai kamu tidak punya waktu untuk mabuk. Sholat terus sampai kamu tidak punya waktu untuk judi. Ya. Sampai kamu bisa sholat dengan cara yang khusyuk. Karena orang yang sholatnya sudah khusyuk, kata Rasulullah, dialah yang akan mencapai ketenangan di dalam dirinya. Kalau sudah punya ketenangan jiwanya di dalam sholat, dia tidak lagi berpikir tentang maksiat. Ya. Tapi bagaimana yang tetap maksiatnya berjalan? Ya berarti sholatnya belum khusyuk. Teruslah sholat. Pasrahkan kepada Allah. Karena ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ta'in. Kita tidak tahu kapan Allah mau membolak-balikkan hatinya. Mungkin dalam rakaat keberapa, dalam sholat yang waktunya apa, kemudian Allah memberikan membolak-balikkan hatinya, memberikan hidayah kepadanya untuk istiqomah di jalan Allah, untuk semakin beriman kepada Allah. Banyak kita lihat yang dulunya pemabuk, ya, dulunya penjudi, tiap hari mabuk, di masa tuanya Masya Allah luar biasa, semakin rajin ke masjid, semakin rajin ikut taklim. Yang dulunya tukang mateni wong, tahu Bu mateni wong? Membunuh orang tuh dengan cara apa? Bukan santet, ngomongin orang, ya, sibuk aja, setiap ada orang yang lewat itu salah aja bawaannya, ya, sampai dia tidak bisa membicarakan orang lain. Sholat, ya, terus saja lanjutkan sholat, ya. Maka Bu, kalau ibu-ibu yang sudah mulai jauh dengan anak-anaknya mulai sekolah di tempat lain, atau anak-anak sudah mulai punya kehidupan sendiri, berumah tangga sendiri, pesan yang pertama kali harus ibu sampaikan kepada anak-anak adalah jangan lupa sholat. Itu Bu, ya. Nah, silahkan belajar, silahkan berkarir, tetapi jangan lupa sholat, ya. Jaga akhlakmu kepada Allah dan jaga akhlakmu kepada sesama manusia. Itu tadi dalam konsep alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu ya Bu, ya. Bagaimana ibu-ibu yang bertanya, sudah puas dengan jawabannya Ustazah? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya yaitu doa akan dibacakan Ustazah. Baik ibu-ibu, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'surna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu, pemirsa dan pendengar setia Gema Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, sebelum acara kita tutup, marilah sama-sama dengarkan lantunan selawat yang akan dibawakan oleh tim Rebana Muflihat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من Allah. Ya Hanana
Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana. Terima kasih untuk tim Rebana Muflihat. Semoga bagi pemirsa berkenan dengan selawat kami dari tim Rebana Muflihat. Ya baik ibu-ibu, pemirsa dan pendengar setia Gema Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini telah usai. Semoga bermanfaat dan ilmu yang sudah diberikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemirsa dan pendengar channel YouTube RRI dimanapun Anda berada, jika suka dengan acara ini silahkan klik tombol like. Jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan silahkan mengisi kolom komentar di bawah ini. Jika acara ini bermanfaat silahkan klik dan share. Dan jika ingin terus mendapatkan program baru dari RRI silahkan subscribe dan tombol loncengnya. Baik, untuk mengakhiri acara ini, marilah kita tutup acara Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam pada pagi hari ini dengan hamdalah, istighfar dan tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya selaku pembantu acara mengucapkan jazakumullah khair kasir kepada Ustazah
dan juga ibu-ibu yang telah hadir studio RRI Manokwari. Jika ada yang kurang berkenan dalam rangkaian acara ini, mohon dimaafkan. Sebelum acara ditutup, saya akan memberikan pantun kembali ya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ibu Dewi pergi mengaji, pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Wallahu